Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang sahabat tani semua. Sekarang kita lagi ada di Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Berada di lokasi melon golden Alisha, petani muda Wonosalam, Mas Widyo. Ini lokasinya ini, coba lihat sendiri virusnya. Ini virusnya bukan lagi endemik ya. Sudah rumahnya di sini kayaknya ya. Tempatnya ini. Tempatnya. Oke, kita bersama Mas Widyo. Kita ke lokasinya langsung, Alisha. Oke. Ini di sini hujan terus Mas ya? Hujan terus. Kebetulan ini saya budidaya golden Alisha. Memang saya biasakan dengan dalam nih genangan air. Jadi saya adaptasikan dengan genangan air. Ini akar nih. Akar nih, akar melon. Akar melon ini. Oh, akar melon. Ini pun kalau banjir ini hilang, mulsa pun kebenam ini. kalau hujannya sehari Bisa penuh air. rata dia. Rata, hampir nggak kelihatan ini. Kelihatan mulsa, nggak kelihatan mulsanya. Wow. Jadi nggak masalah kita budidaya melon golden Alisha di lahan-lahan tergenang gini, terkenal tahan. Cuman ada satu syarat yang harus digarisbawahi. Dari awal tanam itu memang kita sudah kasih kebiasaan adaptasi dengan adanya air. Air ya. Berarti dari awal Harus ada air. kalau sampai panen memang gitu. memasuki musim hujan, Ya. berarti dari awal kita harus adaptasi dengan air. Ya, udah kita hajar sama genangan-genangan air seperti ini. Dilep Kita gitu ya? Dilep. Oke. Justru kalau misalkan kita buang airnya ini beresiko tanaman malah stres nanti. Ah, Malah iya stres. iya. Jadi sesuaikan adaptasi dari awal. Oke. Kecuali di lahan kering-kering itu jangan digenangin. Kalau lahan ladang ya, yang malah airnya mati bisa nanti. yang airnya bisa diatur ya. Ya, lebih baik main lahan kering itu nggak usah digenangin. Jadi cukup jaga kelembapan. Oke. Kalau di lahan tergenang gini ya kita jaga sampai panen nanti harus ada genangan. Umur berapa Mas? Ini sudah masuk 39. 39 hari, berarti sudah 39 buah hari. ya. Ya. Coba kita lihat buahnya. Nah, untuk buahnya ini rata-rata saya jadikan di 2 sampai 3 buah per batang nanti. Per batang 2 sampai 3 buah. Ya, Itu 1, sistem 2. gimana budidayanya? Topping. Jadi kita naikkan 2 tunas air. Kita potong batang utama di sini. Kita potong batang utama. Potong batang utama. Kita naikkan 2 tunas air di bawah ini. Oh, 1-2 dinaikin ya. Nah, jadi nanti kita settingnya ini di tangkai kiri ini ada 2 cadangan buah. Terus di kanan ini 1 buah. Oke, itu Seperti sudah. itu. Jadi 3 buah ini kita jadikan nanti. 3 buah. Seperti itu. Kelebihan di lahan tergenang itu memang saya lebih suka untuk pembesaran buahnya itu nanti bisa rata nanti. Karena itu kecukupan airnya terjaga itu. Airnya ya, Masalah airnya. untuk pembesaran buah. Pembesaran buahnya lebih gampang di lahan tergenang. Oke. Masalah layu benar-benar kuat. Oke, kalau ini kan musim hujan identik dengan jamur bakteri, fungi ya, Ya. yang sering dipakai funginya. Yang paling dipakai itu untuk yang ringan-ringan dulu ya. Iya. Itu saya pakainya di Cabriotop, D10 sama Adaconil. Cuman kalau kita main di melon itu harus mencadangkan yang namanya fungisida yang benar-benar bisa menanggulangin ketika ada jamur DM atau trotol biasanya petani sebut itu. Saya selalu Kresek, menyediakan Jampro sama Equation Pro. Itu udah Jampro sama satu Equation. solusi. Misalkan ada jamur masuk, kita spray itu langsung beres. Nah, Oke. contohnya seperti ini, pernah ada Mana? serangan trotol, saya spray Jampro, dia langsung kering. Dia nggak akan nyebar, langsung bolong seperti ini. Oh, langsung kering ya? Langsung kering dia. Berarti dia matiin sporannya segala Nah, macam. betul. Jadi spora langsung mati, dia bolong seperti ini. Nggak ada penyebaran lagi nanti. Iya, langsung berhenti ya. Langsung berhenti. Untuk trotol nggak begitu khawatir. Yang ditakutin malah di Gemini virusnya kalau benar-benar kita nggak protek. Seperti Oke. itu. Nah, di pemupukan nih karena musim hujan nih, apa yang Kalau di perlu dihindari dan apa yang pemupukan- dibutuhkan? Kalau di musim hujan gini saya memang 0, pemakaian unsur N itu 0. Kemungkinan saya fokusnya di kandungan P sama K-nya. Semua pupuk ada kandungan N, cuman dominan untuk yang saya pakai itu kandungan di P K-nya itu. Oh, berarti Seperti itu. fokusnya di P dan K yang Ya. lebih banyak ya? Yang dominan untuk Iya, kandungan memang udaranya. kadang satu bungkus itu ada N-nya, P-nya, Ya, K-nya. betul. Hanya dosisnya yang rendah ya, Ya, N-nya. Ya? betul. Seperti Oke. itu. Semua cabang dipangkas setelah pelihara 2?
cabang air, Tunas air kalau bisa ketika sudah yakin di bawah ini kita sudah jadi buah, misalkan ini yakin, Iya. sudah pasti nanti kita Positif. gantung, nanti kita bersihkan semuanya. Berarti ini semua dipangkas kayak ini. Contohnya kita potelin seperti ini. Nah, jadi setelah jadi ini kita buang. Atau gini, saya kasih trik. Misalkan ini banyak petani yang daun bawahnya rusak, daun bawah rusak. Iya. Nah, kita punya cadangan sebenarnya biasanya saya sering lakukan manipulasi daun. Jadi nggak saya buang rempel ini. Jadi tunas air nggak saya rempel, buang airnya buahnya seperti Buahnya ini. saja yang dibuang. Ini saya jadikan aja, saya biarkan. Berarti daunnya Dia disimpan. sebagai pengganti daun yang rusak bagian bawah. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi dia sebagai manipulasi daun bawah yang rusak. Jadi cukup pucuknya kita potong seperti ini. Oh, Nanti pucuknya. nanti ini bisa menggantikan daun bagian bawah yang rusak. Dapurnya ya. Ya, seperti itu. Soalnya bagaimanapun semua tanaman, daun itu inti pokok untuk tanaman bisa bawa buah maksimal gitu. Jadi cukup pentil-pentilnya ini dibuang. Kalau misalkan daun bawah rusak, seperti itu. Kalau misalkan tanaman sehat nggak apa-apa, kita rempel bersihkan, ini nggak masalah. Iya. Kalau tanaman sehat dari bawah ya daunnya. Betul. Kadang juga kan ada yang main dia potong pucuk. Kalau di Mas Video ini potong pucuk juga. Saya enggak. Dibiarin aja manjang Khusus gitu. di lahan-lahan terbuka ini sebenarnya sangat-sangat bahaya kalau kita main potong pucuk di lahan terbuka. Kenapa saya bilang bahaya? Karena ini ketika tanaman sudah berbuah, otomatis itu pemupukan biasanya kita kasih 2 kali lipat kebutuhannya itu. Nah, misalkan kita potong, misalkan tanaman itu tidak sehat atau tidak siap dengan penyerapan pupuk yang besar-besaran, biasanya larinya ke buah. Iya. Kalau tidak pecah buahnya, nanti larinya ke bagian batang bawah ini. Dia nanti bakalan pecah batangnya. Oh iya. Nah, iya. ketika ada indikasi serangan jamur, dia makanya banyak kasus yang busuk akar di bawah. Karena kita potong pucuk atas, kesiapan tanaman menyerap pupuk yang porsi besar nggak siap, tanaman kurang bagus gitu. Akhirnya kalau nggak pecah buah, nanti pecah batang di bawah. Oh, karena ini ya. Sebenarnya nggak kelebihan ngaruh, pupuk. nggak ngaruh. Kita nggak potong ini pun nggak ngaruh di pembuahan. Jadi intinya ketika kita kasih pupuk porsi pembuahan ya kalium dan fosfatnya itu ya pasti kemakan sama buah gitu. Iya. Ketika ada berlebihan pupuk, tetap pucuk sebagai kontrol ini. Kalau ada over di pemupukan itu, jadi pupuk tetap jalan, nanti kontrolnya di situ. Tadi kembali ke fungisida itu di mix semua. Jadi untuk fungisida Bisa mix sebagusnya fungi memang dengan insektit. mainnya kita rolling, biasanya ada yang tunggal, terus kita mix mau sama kalsium atau insek lainnya, atau fungisida sama fungisida dengan bahan aktif berbeda seperti itu. Jadi tetap kita melakukan perollingan. Kalau kita disiplin masalah spray sih untuk jenis-jenis jamur sama bakteri itu kita nggak begitu khawatir. Seperti itu bisa kita kendalikan semua. Oke, ini berarti sudah jadi buahnya nih. Nah, ini sudah pasti jadi, nanti kita naikkan ini, kita gantung atas, langsung kita lakukan pembersihan Oke. posisinya. 2 cabang samping. Ini kita ada cadangan 3 buah misalkan. Kalau stabil gini pasti jadi semua ini. Dia seragam ya. Seragam. Makanya dari awal tanam itu kita sudah melakukan perempelan, setting buah pun dari awal. Oke. Potong kan ini dipotong ujungnya ya. Ya. Itu ukuran buah yang idealnya itu sebesar apa? Kalau misalkan melakukan potong pucuk seperti ini, Iya. itu indikasinya ada ketika waktu polinasi. Kalau dirasa polinasinya sudah dirasa sukses, ada proses pembesaran buah baru bisa dipotong. Ya, kalau Ada kasus biasanya belum terjadi polinasi, kita potong ini, meskipun polinasi jadi di sini biasanya basang. basangnya itu Basang nggak jadi, rontok. Nggak jadi ya, rontok. Kemungkinan indikasinya memang di over pupuknya itu, karena pucuk keburu kita potong. ini polinasi manual. Polinasi ini alami. Alami. Di lahan-lahan terbuka kita alami polinasinya gitu. Nggak dibantu ya? Pandu sama polinatornya, kumbang, lebah seperti itu. Enggak Pak, enggak manual kita sendiri enggak ya. Kalau kita manual ya terlalu banyak tanaman di lahan terbuka. Jadi tadi besar buahnya itu dipotong ujung tangkanya itu sebesar apa? Nah, Kurang kalau ada contohnya seperti Ada ini. contoh nggak? Nah, contohnya seperti ini baru dipotong juga kan. Nah, segede ini boleh kita potong sudah. Segede itu sudah dipotong ujungnya ya? Ya, Simpan 1 ruas ya. ya betul. Seperti itu.
Rata-rata buahnya 3 sih untuk Golden Alisa. Ini tangkai. Jadi Alisa ini pembuahan juga dibilang mudah ya? Mudah, sangat-sangat mudah. Sangat mudah ya? Sangat mudah. Oh, ini temannya ini tadi tangkainya ya? Ya, jadi 2 cabang, kita 1 cabang ini 2 buah, yang sini 1 buah. Nah, seperti ini sudah bisa kita seleksi. Itu ada di atas juga calon buah tuh. Nah, calon-calon buah seperti ini tergantung kita mau jadikan apa enggak ini. Ada banyak ini, jadi cadangan buah. Nanti kan ada beberapa kali tahap kita seleksi buah. Oke. Ada beberapa kali tahap. Jadi beberapa buah nanti bakalan ada yang kalah ini. Iya iya. Jadi baru kita seleksi, kemungkinan di 2, 3 bahkan 4 buah bisa jadi nanti. Oke. Di Golden Alisa. Oke sahabat, itulah cerita tentang melon golden dari petani muda kita Mas Video yang ada di Kabupaten Lebak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.